Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Habibah, mahasiswi dari IAI Syarifuddin Wonorejo Lumajang, kelas 2E Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pengertian filsafat pendidikan Islam yang dibimbing oleh Bapak dosen Taqwanul Ibad. Filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran rasional yang dilakukan secara kritis, sistematis, radikal, dan universal untuk memperoleh pengetahuan tentang hakikat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian cara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan dan didasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer, serta pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim, sebagai sumber sekunder. Pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan, serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai menurut Jalaluddin. Hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan adalah: pertama, filsafat merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai untuk mencegah problematika pendidikan yang menyusun teori-teori pendidikan. Filsafat berfungsi memberi arah terhadap teori pendidikan yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Filsafat dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas mengenai realita, maka dikupas antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep mengenai ini dapat menjadi landasan penyusun konsep tujuan dan metodologi pendidik. Di samping itu, mengalami pendidik dalam menuntut pertumbuhan dan perkembangan anak akan berhubungan dan berkenaan dengan realita. Semua itu dapat disampaikan kepada filsafat untuk dijadikan bahan-bahan pertimbangan dan tinjauan untuk memperkembangkan diri. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Filsafat mempunyai objek lebih luas, sifatnya universal, sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja. Filsafat hendak memberikan pengetahuan atau pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dan menunjukkan sebab-sebab tetapi tak begitu mendalam. 3. Filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikan. 4. Lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangan berlainan. Perkembangan filsafat spiritualisme kuno. Filsafat berkembang sesuai dengan perputaran dan perubahan zaman. Paling tidak, sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui salah satu cerita dalam kategori filsafat spiritual kuno. Pengertian filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Menurut Plato, pengertian filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Ontologi sering diidentikan dengan metafisika yang juga disebut sebagai proto-filsafat atau filsafat yang pertama, atau filsafat ketuhanan yang bahasanya adalah hakikat sesuatu, keesaan, persekutuan, sebab dan akibat, realita prima atau Tuhan dengan segala sifatnya, melekat relasi atau segala sesuatu yang ada di bumi dengan tenaga-tenaga yang di langit, wahyu, akhirat, dosa, neraka, pahala, dan surga. Filsafat berpandangan bahwa hakikat manusia ialah manusia itu merupakan berkaitan antara badan dan ruh. Maka hakikat pada manusia adalah ruh, sedangkan jasadnya hanyalah alat yang dipergunakan oleh ruh saja. Tanpa kedua substansi tersebut tidak dapat dikatakan manusia. Filsafat mempunyai pandangan hidup yang menyeluruh dan sistematis sehingga menjadikan
manusia berkembang. Maka hal semacam ini telah dituangkan dalam sistematik pendidikan agar dapat terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Penuangan pemikiran ini dituangkan dalam bentuk kurikulum. Dengan kurikulum itu, sistem pengajarannya dapat terarah, lebih dapat mempermudah para pendidik dalam menyusun pengajaran yang akan diberikan secara peserta didik. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Tujuan dan aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Progresivisme merupakan suatu paham yang beredar pada sebuah asumsi bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang mengancam manusia itu sendiri. Progresivisme menolak corak pendidikan yang otoriter yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang. Progresivisme juga tidak lepas dari muatan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah esensialisme. Dalam filsafat mempunyai makna ada sebuah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bagian dunia dan akhirat, dan isi pendidikannya mencangkup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mengarah pada kehendak manusia. Pandangan ontologis esensialisme merupakan suatu konsepsi bahwa dunia atau realita ini dikuasai oleh tata atau order tertentu yang mengatur dunia beserta isinya. Hal ini berarti bahwa bagaimanapun bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita dan perbuatan manusia harus disesuaikan dengan tata tersebut. Yang berikutnya, pengertian rekonstruksionisme menurut filsafat pendidikan Islam merupakan suatu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresivisme dalam pendidikan. Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct, yang artinya adalah membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak modern. Aliran ini dianggap lebih baik karena menyatakan tidak cukup jika seorang siswa atau individu hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan di sekolah. Tokoh-tokoh aliran rekonstruksionalisme adalah Caroline Barth, George Kohn, dan Harold Roth. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau pengertian yang kurang mendalam, yang kurang menyeluruh, saya sendiri ghibah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.